hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu kalian ngedate sama gebetan? Ini gue harus ikutan. Aduh, gue laki banget hari ini. Ya, jadi gue pada saat itu baru-baru aja putus sama cowok gue yang sebelumnya kan. Dan gue tuh selalu aja gak pernah sabar kalau gue jadi jomblo itu gue gak bisa. Jadi gue selalu buru-buru gitu mengambil keputusan gue harus ngedate sama cowok lain segera secepatnya gitu kan. Karena gak mungkin gue disia-siain aja gitu kan. Nah jadi gue buka tuh setiap kali gue habis putus dari cowok gue selalu buka Line. Dulu zamannya Line, gue artis Line anjing dulu kayak dulu gue buka Line yang allow people nearby itu, gue biarin orang bisa nge-add gue yang deket-deket gitu kan, dengan harapan gue bisa ketemuan langsung gitu, karena gue nggak mau udah chat sebulan 2 tahun 3 6 tahun segala macam baru tahu kelakuannya gimana. Gue pengen lihat dulu fisiknya kayak gimana gitu kan, dan kalau ngomong langsung kan bisa ketahuan kan ini orang waras apa enggak segala macam gitu kan. Jadi gue langsung tembak nih, begitu ngeliat kan, wah ini gue saring, gue lihat foto profilnya mana yang paling oke, gue lihat wah ini ada cowok kayaknya anak senja nih gitu kan, dia menghadap membelakang kayak di sunset gitu, terus dia membelakangi kamera jadi kayak backlight gitu, terus kayak tinggi besar gitu, wah ini laki banget nih, selera gue nih gitu kan. Nah terus habis itu gue langsung mau ketemuan nggak apa segala macam, langsung gue tembak besoknya bisa nggak gitu kita ketemu gitu kan. Terus dia bilang oh boleh, dia kayaknya antusias juga nih ngeliat gue kan seksi men gitu kan. Nah terus habis itu kita pilih yang kafe kopi deket rumah gitu, biar wah seru juga nih kalau misalnya ternyata emang dia rumahnya deketan sama gue, kita kan bisa pacarannya lebih sering dong ketemunya gitu kan. Terus pas gue datang, begitu gue nyampe warung kopinya di parkirannya itu masih duduk di atas motor tuh, gue langsung nge-text, ini gue udah sampai gitu kan. Kamu udah nyampe mana gitu, kamu udah di mana? Terus dia bilang aku udah nyampe dalam gitu, aku udah di ini sepi kok kebetulan tempatnya, pokoknya kamu lihat aja di pojokan yang pakai jaket coklat, cuma ada aku kok di situ gitu kan. Nah, terus oke, siap. Gue udah dandan seseksi dan semaksimal mungkin yang gue bisa, pokoknya gue semenggoda mungkin anjing. Nah terus begitu gue masuk dengan antusias gitu kan, gue bakal buktiin ke mantan gue kalau gue menemukan pengganti lu lebih cepat daripada apa yang lu pikir gitu kan. Begitu gue lihat kok di ujung itu cuma ada kayak bapak-bapak gitu kan, enggak, ini bukan dia. Gue teks lagi, kamu di mana gitu kan. Si bapak-bapak yang tadi gue lihat di ujung itu kemudian menyambut gue, Dilan kan, kayak itu dia men, kayak bapak-bapak rohis, rambutnya dia seumuran sama gue, rambutnya kayak nggak disisir gitu, terus pakai jaket parasut yang dapat dari hadiah motor. Nah kita berdua kan udah lihat-lihatan tuh gitu kan. Duh dalam hati gue ini mau kabur juga udah terlanjur, gue nangis juga kayaknya nggak akan merubah apapun. Jadi ya udahlah, let's enjoy this moment lah anjing. Gue nggak mungkin pulang gitu kan dalam hati gue. Gue niatnya tadi mau ngegantiin mantan gue, kalau begini jadinya mending gue balikan anjing. Tapi ya udah, kita nikmatin aja gitu. Gue sampai mikir sempat nge-lag gitu kan. Ini karena posisinya gue ngedate di kayak joglo gitu, jadi agak remang-remang gitu. Mungkin gue pikir apa ini halusinasi gue aja karena gue belum tidur siang cukup atau kurang minum atau apa. Tapi setelah gue deketin pelan-pelan sambil gue mencerna apa yang sedang terjadi, ternyata benar apa yang gue lihat tadi itu ya real gitu. Oh ya udahlah gitu kan. Terus gue duduk, gimana bos, gimana, udah lama di sini nunggu, aduh sorry banget nunggu berapa lama, ini udah tahu kafe ini lama, udah sering kesini. Gue sangat profesional menutupi hal-hal yang memang tidak harusnya gue ungkapkan gitu kan. Gue nggak kelihatan sama sekali shock, mati kapan, nggak dong, nggak mungkin. Terus gue basa-basi segala macam, lu pernah ngerasain neraka nggak gitu? Nggak pernah ya, gue ngerasain. Ini sekarang gue lagi ngerasain. gue nggak mungkin sebiadab itu ya. Terus habis itu gue bangun percakapan gitu kan. Awal-awal kayak emang kaku banget nih orang gitu. Cuma setelah gue biarkan dia mengungkapkan beberapa hal, kemudian dia membukalah suatu prinsip hidup yang sangat mind blowing. Dimana lu tahu apa? Dia tiba-tiba secara random mengatakan begini, Dil, menurut lu pertemuan kita ini itu takdir atau hanya perkara alam semesta dan sebab akibatnya aja? Kayak gue cuma kayak gitu anjir.
Gue sangat tidak expect percakapan itu keluar dari mulut dia yang nampaknya cupu tapi pemikirannya radikal abis. Gue ngedate sama anak lain, perasaan bukan sama anak Twitter gitu kan. Kenapa jadi konspirasi teori dating anjir? Gue berasa ini kalau misalnya gue jadi sutradara, gue akan namain kasus ini kasus penjebakan bontot di joglo. Gue berasa dijebak. Setelah gue dengerin berapa lama dia cerita, akhirnya gue paham mengenai konsep hidupnya, bahwa dia ternyata seorang ateis yang belum percaya Tuhan, dan dia masih melakukan pencarian mengenai Tuhan itu gitu. Dalam hati gue, kenapa gue jadi guru spiritual lu anjing? Gue mau cari pacar, gue mau seneng-seneng, gue gak expect ada konten kayak gini gitu. Ini parah banget karena dia juga gak waras ininya gitu. Jadi gue bener-bener skip banget gitu, ilfeel banget, hilang feeling. Udah, habis itu dia melanjutkan tuh statement-statement dia, pola-pola pikirnya dia melanjutkan paparan-paparan itu. Kemudian di akhir dia bilang, Dil gimana menurut lu? Gue kayak, anjir gimana ini gitu. Aduh, gimana Dil? Gue pengen denger dari lu. Ini gak semua orang gue ajuin pertanyaan kayak gini. Gue milih-milih dulu, gue lihat lu orangnya capable. Gue pengen denger pendapat dari lu tuh kayak gimana. Gue, aduh, ini nggak fair banget bagi gue, karena gue nggak ada persiapan apa-apa, dan di situ gue bertindak sebagai representatif dari orang-orang yang beragama. Berat banget beban hidup gue. Gue cuma mahasiswi biasa yang gue cuma pengen ngelanjutin maksiat gue di pacarannya sebelum. Gue cuma pengen cari pacar aja. Kayak lu tanya sama orang yang beragama tapi yang nggak patuh banget, yang nggak taat banget, dan gue harus seberat ini, dan gue nggak ada persiapan apa-apa. Terus gue bilang lah, gue putar otak sama dia gimana caranya supaya dia mundur. Terus gue bilang gini, gue downin aja mentalnya. Bro, lu tahu nggak sih kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka berdebat, tapi bukan berarti dia nggak bisa berdebat, dan itu gue gitu kan. Wah, gue ngerasa itu udah no counter abis gitu kan. Gue rasa kayak ini pasti dia, ya udah Dil gitu. Gue harapnya begitu. Ternyata dia, oh nggak apa-apa Dil. Itu yang malah memang gue tunggu dari lo. Gue pengen dengar statement lo. Gue yakin lo pasti punya pemikiran-pemikiran yang bikin gue terbuka lebih ini, sehingga memperkuat teori gue gitu. Anjir, ini gue niatnya gue gertak sambal, tapi malah dia semakin menunggu statement gue. Oke, gue ambil. Lu tantang gue akan tunjukkan kepada lu kalau gue adalah bontot super. Gue ya udah, gue putar otak gimana caranya. Gue bilang kayak gini, lu tau gak sih kalau misalnya dalam tahapan kita itu menimba ilmu, itu ada 3 tahapan biasanya. Yang pertama itu kita cuma menerima aja teori yang beredar pada umumnya, ya udah terima aja apa yang ada. Terus tahap kedua, ketika kita mulai mendalami lagi suatu ilmu, terus kita mulai merasa kita tambah berilmu, kita mulai besar kepala, kita merasa banyak banget nih ada perbedaan-perbedaan yang menunjukkan kayaknya nggak sepenuhnya bener nih teori pertama yang beredar ini, yang popular opinion ini gitu kan. Kemudian kita merasa kita yang paling oke nih, kita yang punya teori yang baru, kita yang punya pandangan-pandangan baru yang mungkin orang lain nggak lihat, dan lu ngerasa di situ mungkin super power. Dan gue ngerasa lu di tahap kedua ini. Dan di tahap ketiga, nanti ketika lu mendalami lagi, lu akan menemukan kemurnian ilmu bahwa sebenarnya teori yang pertama yang udah tersebar luas itulah yang memang benar gitu loh. Jadi kayak cuma di tahap ketiga ini nanti lu akan lebih detail aja, lu bisa menjelaskan penyebab-penyebabnya, alasan-alasannya kenapa, dan lain-lain, dalil-dalil segala macam. Tapi intinya sama kayak yang pertama. Dan di tahap yang pertama itu dikatakan bahwa lu potong telinga gue percaya kalau di dunia ini ada Tuhan gitu. Apapun itu yang terjadi, gue nggak percaya sama yang lu bilang gitu kan. Gue blok.